Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi 6. Saya akan menjelaskan tes sistem arsitektur cases and conference. Yang artinya tes sistem adalah sistem pengujian yang lengkap. Sistem pengujian lengkap adalah lingkungan pengujian dan sistem pelaporannya yang terintegrasi dan terawat. Untuk fungsinya adalah untuk menemukan, menghasilkan, mengisolasi, mendeskripsikan, dan mengelola kesalahan bugs pada perangkat lunak atau perangkat keras dalam pengujian. Untuk saran-saran pengujian, beberapa saran pengujian diantaranya, pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Kedua, test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Ketiga, pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kemudian, sasaran tersebut untuk mengimplikasikan adanya perubahan titik pandang yang dramatis. Sasaran itu berlawanan dengan pandangan yang biasanya dipegang yang menyatakan bahwa pengujian yang berhasil adalah pengujian yang tidak ada kesalahan yang ditemukan. Sasarannya adalah mendesain pengujian yang secara sistematis mengungkapkan kelas kesalahan yang berbeda dan melakukan dengan jumlah waktu dan usaha minimum. Untuk prinsip pengujiannya, prinsip pengujian meliputi semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelangganan. Sebagaimana telah kita ketahui, sasaran pengujian perangkat lunak adalah untuk mengungkapkan kesalahan. Hal ini memenuhi kriteria bahwa cacat yang paling fatal dari titik pandang pelanggan adalah cacat yang menyebabkan program gagal memenuhi persyaratannya. Untuk pengujiannya harus direncanakan lama sebelum pengujian itu mulai. Perencanaan pengujian dapat dimulai segera setelah model persyaratan dilengkapi. Definisi detail mengenai test case dapat dimulai segera setelah model desain diteguhkan. Kemudian prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Secara singkat, prinsip Pareto mengimplikasikan bahwa 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama pengujian sepertinya dapat ditelusuri selama 20% dari semua modul program. Untuk masalahnya, bagaimana mengisolasi modul yang dicurigai dan mengujinya dengan teliti. Kemudian pengujian harus mulai dari yang kecil dan berkembang ke pengajuan yang besar. Pengujian pertama yang direncanakan eksekusi biasanya berfokus pada modul program individual selagi pengujian berlangsung maju. Pengujian mengubah fokus dalam usaha menemukan kesalahan pada eksekuler modul yang terintegrasi dan akhirnya pada sistem secara keseluruhan. Kemudian contoh dari gambar dari tes sistem seperti ini. Contohnya seperti ini. Tes sistem. Kemudian untuk tes stabilitas. Tes stabilitas itu adalah perangkat lunak. Mudah sebuah program komputer dapat diuji. Karena pengujian sangat sulit, perlu diketahui apa yang dapat dilakukan untuk membuat menjadi mudah. Kadang-kadang pemrogram bersedia melakukan hal-hal yang akan membantu proses pengujian dan checklist mengenai masalah-masalah desain yang mudah, fitur, dan lain sebagainya. Untuk checklist berikut memberikan serangkaian karakteristik yang membawa kepada perangkat lunak yang dapat diuji.
yang dapat diuji. Operabilitas semakin baik, dia bekerja semakin efisien, dia dapat diuji. Kemudian observabilitas, apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda uji. Untuk kemudian kontrolabilitas, semakin baik kita dapat mengontrol perangkat lunak, semakin banyak pengujian dapat diotomatis dan dioptimalkan. Kemudian demokratisabilitas, dengan mengontrol ruang lingkup pengujian, kita dapat dengan lebih cepat menginisialisasi masalah dan melakukan pengujian kembali secara lebih halus. Kemudian kesederhanaan, semakin sedikit yang diuji, semakin cepat kita dapat mengujinya. Kesederhanaan fungsional seperti kumpulan fitur ada kebutuhan minimum untuk memenuhi persyaratan. Disabilitas, semakin sedikit perubahan, semakin sedikit gangguan dalam pengujian. Kemampuan untuk dapat dipahami, semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin halus pengujian yang akan dilakukan. Kemudian, desain test case. Lebih dari 2 dekade terakhir telah berkembang berbagai metode desain test case untuk perangkat lunak. Metode-metode tersebut memberikan kepada pengembang sebuah pendekatan yang sistematik ke pengujian. Yang lebih penting, metode itu memberikan mekanisme yang dapat membantu memastikan kelengkapan pengujian dan memberikan kemungkinan tertinggi untuk mengungkapkan kesalahan pada perangkat lunak. Kemudian pengujian white box. Pengujian adalah mendefinisikan prinsip-prinsip perancangan struktur dan alat bantu dan hubungan antara unsur-unsur tersebut. Sifatnya tidak bergantung pada proyek, tetapi mencerminkan sistem yang diuji. Perencanaan pengujian, test plan, akan memanfaatkan sistem pengujian dalam suatu proyek pengujian. Komponen pelaksanaan pengujian, alat bantu pengujian, test tool, pengumpulan kasus pengujian, test case library, test suites. Untuk kemampuan sistem pengujian yang dirancang dengan baik memberikan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pengujian. Ketelitian sistem pengujian test system fidelity adalah tingkat di mana sistem pengujian dapat memodelkan perangkat keras pengguna, perangkat lunak, dan lingkungan antarmuka, serta mensimulasikan aktivitas pengguna secara akurat. Test system quality memiliki karakteristik software, kualitas software seperti ini. Oke. Untuk lebih menjelas, pengujian white box kadang-kadang disebut pengujian class box, adalah metode desain test case yang menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk memperoleh test case. Dengan menggunakan metode pengujian white box, rekayasa sistem dapat melakukan test case yang memberikan jaminan bahwa semua jalur independen pada suatu modal telah digunakan paling tidak satu kali. Kemudian kedua, menggunakan semua keputusan logis pada sisi true and false, mengeksekusi semua loop pada batasan mereka dan bus operasional mereka menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitasnya. Oke, itulah penjelasan saya dari materi 6 tentang T-System, arsitektur, cache, dan conference.
Saya atas nama Anissa Salsalafiah, NIM saya 181962011025. Oke, saya akan menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.